Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-6. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Jika sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, kita ingat-ingat bersama ya, di pembelajaran 5 kemarin ada sebuah cerita si kancil dan buaya. Nah, di akhir cerita setelah si kancil berterima kasih kepada buaya karena telah membantunya menyeberangi sungai, kalian disuruh melanjutkan ceritanya sesuai imajinasi kalian. Masih ingat ya? Kemudian setelah kalian meneruskan ceritanya, kalian tulis sifat-sifat tokohnya. Masih ingat ya? Dan sudah dikerjakan ya? Jika kalian sudah mengerjakan, maka kalian bisa mencoba memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kalian buat. Misalnya kalian membuat tokoh kancil ini sifatnya cerdik, maka kalian berperan sebagai kancil yang cerdik. Dan kalian bisa memainkan permainan peran ini dengan orang tua atau dengan teman kalian. Misalnya kalian menjadi tokoh kancil, maka orang tua atau teman kalian yang berperan sebagai buaya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Misalnya, sangat senang. Lalu, manakah bagian cerita yang kamu sukai? Misalnya, ketika buaya menolong kancil untuk menyeberang sungai. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Misalnya ketika si kancil bilang kepada buaya bahwa di seberang sana ada daging segar padahal ada timun. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, kalian bisa menggambarkan ceritanya kancil dan buaya di kotak-kotak ini. Jadi yang pertama misalnya kancil sedang lapar, lalu gambar kedua ketika kancil memanggil buaya, dan gambar ketiga ketika buaya menolong kancil menyeberang sungai. Setelah itu gambar keempat ketika kancil kembali membawa timun. Misalnya seperti itu ya. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Kalian bisa jawab di kolom ini ya. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Nah, kalian juga jawab di kolom bawahnya itu. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sama seperti kalian anak-anak. Saat ini peran kalian adalah sebagai pelajar. Tugas kalian yaitu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Nah, ini seperti saya. Sekarang saya sedang berperan sebagai guru. Tugas saya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, ini Pak Hansip ya anak-anak. Tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Misalnya, nomor 1 perannya petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Jika kalian sekarang di rumah karena sedang pandemi dan tidak boleh kemana-mana, maka kalian bisa menuliskan peran seorang ibu. Tugasnya bisa kalian tuliskan merawat dan mendidik anak dengan baik. Lalu kalian juga bisa menuliskan peran seorang ayah.
Tugasnya nanti kalian bisa tanyakan sendiri kepada ayah kalian masing-masing. Dan kalian juga bisa menuliskan peran seorang nenek, kakek, saudara, dan lain-lain juga. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Ini ceritanya, mari kita baca bersama-sama. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Jadi kalian mewarnai kolom-kolom ini sesuai dengan bagian petani A, B, C, dan D. Masing-masing petani A, B, C, dan D harus beda warna. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita perbesar dulu kolom tanahnya. Nah, sekarang kita mulai dari petani A. Disebutkan bahwa petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Jadi kita gambar tomat di 7 kotak tanahnya seperti ini. Lalu petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Lalu kita menggambar sayur bayam di 3 kotak tanah. Dan petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Kita gambar cabai di 2 kotak tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Kita gambar bunga di 4 kotak tanah seperti ini. Oke, sudah selesai. Gambarnya kita pindah di sini. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah ini ya, yang ditanami tomat ada 7 bagian. Jika ditulis dalam pecahan maka seperti ini. Bagiannya ada 7. Jadi pembilangnya kita tulis 7. Kemudian kita tulis penyebutnya, jumlah total kolomnya, jumlah semua tanah. Ada berapa kotak tadi? Ada 16. Jadi bilangan pecahannya adalah 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah ada 3 bagian sayur bayam, jadi pembilangnya adalah 3. Kemudian penyebutnya adalah jumlah semua bagian, yaitu 16. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/16. Untuk soal selanjutnya, silakan kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Sekarang coba kalian kerjakan halaman 201, 202, 203, 205, dan 206. Selamat belajar, semangat! Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.